Film diawali dari seorang pemuda yang terbangun setelah mendapati mimpi yang aneh. Pemuda itu bernama Iwatani Naofumi. Ia adalah seorang mahasiswa semester 4. Setelah menyelamatkan adiknya yang hampir menjadi remaja nakal, ia pun diperbolehkan tinggal dengan orang tuanya dan mendapatkan uang jajan. Dengan begitu, ia berpikir tidak harus bekerja paruh waktu dan bisa hidup dengan nyaman sebagai otaku. Pada awalnya ia menjalani hidup seperti biasa. Bahkan untuk menghemat pengeluaran, ia berhemat dengan membaca novel di perpustakaan. Di sana ia menemukan buku kuno legenda 4 senjata pahlawan. Diceritakan untuk melindungi dunia dari gelombang kehancuran. Dipanggillah 4 pahlawan dari dunia lain. Keempat pahlawan memiliki senjata yang berbeda-beda, yaitu pedang, tombak, panah, dan perisai. Masing-masing pahlawan mempunyai kelebihannya sendiri. Lalu sampai saat membuka lembaran yang kosong, tiba-tiba Bumi dan 3 orang lainnya ditarik ke dunia berbeda. Orang-orang yang telah memanggil mereka meminta keempat pahlawan menyelamatkan dunia itu. Mereka berempat merupakan pemegang senjata legendaris yang baru. Pada awalnya, ketiga orang itu menolak permintaan mereka dan meminta dikembalikan ke dunianya. Bumi sempat kebingungan karena mereka tidak mau mendengarkan penjelasan orang berbaju hitam itu. Untuk menjelaskan semuanya, mereka diminta langsung menemui Raja Melromak. Di sana mereka bisa melakukan negosiasi. Setelah raja memperkenalkan diri, ia meminta para pahlawan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama dari orang pemegang pedang legendaris, yaitu seorang murid SMA yang bernama Amakiren. Lalu pemegang tombak bernama Kitamura Motoyasu yang seorang mahasiswa. Pemegang panah bernama Kawasumi Itsuki, juga seorang murid SMA. Namun di saat Bumi akan memperkenalkan diri, raja sama sekali tidak menganggapnya. Raja menjelaskan dunia itu telah diramalkan akan hancur. Menurut ramalannya, gelombang serangan akan muncul membawa malapetaka, dan gelombang itu akan datang berkali-kali. Di setiap negara memiliki alat kuno bernama jam pasir naga. Di sanalah diketahuinya kapan waktu gelombang serangan akan datang. Sebelum mereka berempat dipanggil, gelombang serangan pertama telah melanda negeri itu. Tetapi berkat perjuangan prajurit kerajaan, mereka bisa melaluinya. Namun gelombang serangan kedua dan ketiga akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Sampai semua gelombang serangan terlewati, jam pasir naga akan terus aktif. Dan kurang dari 2 bulan lagi gelombang kedua akan tiba. Setelah menyaksikannya, raja yakin gelombang itu hanya bisa dihentikan oleh para pahlawan pemegang senjata legendaris. Karena itulah ia memanggil mereka dengan ritual. Mendengar penjelasan raja, mereka bertiga langsung bersedia membantunya. Dan mereka juga senang karena mereka akan diberikan upah jika mereka berhasil menghentikan gelombang serangan tersebut. Tetapi sebelum itu mereka harus menaikkan level terlebih dahulu. Di sana mereka bisa melihat statusnya masing-masing. Sihir status itu hanya bisa dipakai oleh para pahlawan saja. Untuk menaikkan level senjata dan dirinya, mereka harus melakukan perjalanan. Bumi sempat kecewa karena ternyata ia tidak bisa langsung overpower setelah pergi ke isekai. Terlebih lagi ia tidak mempunyai senjata. Bawahan raja memberitahu mereka akan berpetualang dengan membuat kelompok sendiri-sendiri. Dikarenakan menurut sejarah, keempat senjata legendaris saling menolak satu sama lain, sehingga akan menghambat perkembangannya masing-masing. Lalu raja menyuruh mereka untuk beristirahat dan memulai perjalanan esok hari. Ia akan mempersiapkan calon anggota terbaik sebagai rekan mereka. Saat istirahat, mereka kebingungan karena ternyata mereka berasal dari Jepang yang berbeda-beda. Bumi keheranan mengapa dirinya tidak pernah memainkan game yang mereka mainkan. Mereka bertiga mulai merendahkan Bumi karena memegang perisai. Motoyasu memberitahu seorang shielder bertugas sebagai pelindung, peran pecundang yang tidak pernah mencapai level tinggi. Tetapi meski ia lemah, ia tinggal meminta bantuannya pada teman guildnya. Dan mungkin ada anggota cewek di sana.
Di dunia asalnya, Fumi tidak punya kisah percintaan. Ia berharap mungkin di dunia itu akan bertemu jodohnya. Keesokan harinya, raja sudah mengumpulkan para kesatria. Fumi melihat ada seorang wanita cantik yang membuatnya tertarik. Sa, mirai no eiyu tachi yo. Namun ternyata tidak ada satu kesatria pun yang mau mengikutinya. Raja dan semua orang di sana sangat memandang rendah dirinya. Di saat ia meminta anggota pada Motoyasu, tiba-tiba wanita yang tadi memilih ikut bersamanya. Para pahlawan masing-masing diberikan bekal uang, dan khusus untuk Naofumi, raja memberikan uang yang lebih untuknya. Di sana, wanita itu memperkenalkan diri sebagai Main Sophia. Mengetahui sikapnya, Naofumi mulai menyukainya. Pertama-tama mereka mendatangi toko yang menjual senjata dan zirah. Di sana, pemilik toko langsung mengetahui Fumi pemakai perisai, yang berarti ia adalah yang terlemah. Di toko itu tersedia banyak sekali senjata dari berbagai bahan, seperti baja sihir, baja perak yang pasti kualitasnya baik. Namun saat Fumi memegang senjata itu, tiba-tiba ternyata seorang pahlawan yang menggunakan senjata legendaris tidak bisa menggunakan senjata lain. Jadi ia hanya membeli zirah saja. Di luar wilayah kerajaan, Fumi memulai menaikkan levelnya dengan bertarung. Pada awalnya ia kesulitan menaikkan level karena serangannya sangat lemah. Setelah berhasil mengalahkan bola monster itu, ia memasukkannya pada perisai. Lalu ia mendapatkan skill baru dari benda tersebut. Kekuatan perisai itu bisa menyerap apapun dan menahan rasa sakit penggunanya. Di sana, Main ingin membeli senjata dan zirah baru. Fumi mencoba tawar-menawar dengan pemilik toko. Ia sangat berterima kasih pada Main karena mau menjadi rekannya, meski ia sendiri tidak bisa bertarung. Pada awalnya ia sangat senang bisa menjalani hidup dengan baik. Ia bahagia karena benar-benar memasuki dunia lain. Lalu ia pun tidur dan bersiap menyambut hari esok. Sampai hari esok tiba, Fumi sangat kebingungan karena semua barangnya telah hilang. Tidak lama para kesatria kerajaan menahannya. Sesampainya di istana, semua orang melihatnya dengan tatapan berbeda. Ia mencoba memberitahu semua uang dan perlengkapannya telah dicuri, tetapi raja menyelanya dengan mengatakan ia seorang iblis. Di sana, Main memfitnahnya dengan mengatakan saat itu Fumi mabuk karena bir dan masuk ke kamarnya tanpa izin. Ia berusaha melarikan diri. Kebetulan Motoyasu berada di sana. Dengan hal itu, semua orang menjadi murka pada Naofumi. Fumi bersusah payah menjelaskan semuanya, namun tidak ada orang yang percaya. Bahkan Motoyasu percaya baju yang diberikan Main adalah hadiah untuknya. Ditambah pakaian dalam yang ditemukan di kamarnya, membuat fitnah itu menjadi sangat kuat. Di sana, Fumi baru menyadari tujuan Main menjadi rekannya, supaya ia bisa menghinanya sampai seperti itu. Ia sangat kesal, lagi-lagi semua orang merendahkannya karena perisai itu. Dan teman-temannya ingin terlihat baik dengan menjatuhkan orang lain. Dengan kesal, Fumi meminta raja untuk mengembalikan ke dunianya. Tetapi raja memberitahu untuk pemanggilan. Keempat pahlawan harus mati terlebih dahulu. Namun jika dunia itu bisa melewati semua gelombang, mereka bisa kembali ke dunia asalnya. Di sana, Fumi memilih bertindak dengan caranya sendiri. Setelah itu, ia kehilangan kepercayaan, uang, nama baik dan harga diri sebagai seorang pahlawan. Saat berjalan di pasar, ia dihadang oleh pemilik toko zirah. Pada awalnya ia percaya mendengar isu tentang Fumi, tetapi saat ia melihat mata Fumi, ia sadar bahwa ia tidak melakukannya. Sebelum pergi, pria itu memberikan pakaian. Saat malam tiba, ia mulai berlatih menaikkan level. Namun meski berlatih begitu lama, ia hanya baru mencapai level 2.
Keesokan harinya ia berniat menjual kulit monster balon, tetapi pemilik toko hanya menawar satu perunggu untuk 20 lembar. Sedangkan orang lain sebelum Pumi per 2 lembar dibayar satu perunggu. Karena kesal, Pumi pun memaksanya. Di luar istana, ia menemukan tanaman yang ia lihat di sebuah toko. Setelah perisai menyerapnya, skillnya pun semakin bertambah. Lalu ia menjual tumbuhan itu pada toko obat. Saat keluar ada seseorang yang menemuinya. Orang itu menawarkan sesuatu yang Pumi butuhkan. Sesampainya di sana terdapat banyak sekali manusia setengah binatang yang dijual untuk dijadikan budak. Pria itu memberitahu budak bisa ditanam sihir kutukan yang kuat. Sihir kutukan yang kuat yang mengikat nyawa si budak. Di sana Pumi memilih satu budak yang murah dan lemah. Namanya adalah Raphtalia. Pertama-tama Pumi membelikan senjata yang bisa ia pakai. Lalu ia menyuruhnya untuk menikam monster balon. Pada awalnya Raphtalia menolak melakukannya. Namun karena sihir kontrak membuat ia harus bertindak. これから俺はお前に魔物とお待たせしました。うまいか。 Saat istirahat setelah latihan, Raphtalia menanyakan siapakah Pumi sebenarnya. Pumi memberitahu ia adalah pahlawan perisai. Di saat itu Raph mengingat perkataan ibunya. Suatu hari nanti ia pasti bertemu dengan pahlawan perisai. Ia sangat terkejut karena perkataannya menjadi kenyataan. Saat tidur, Raph memimpikan kejadian yang menimpa ayah dan ibunya dulu. Keesokan harinya, Pumi kembali menjual obat hasil racikannya. Ia menanyakan antara bahan dan obat mana yang lebih mahal. Untuk pandemi seperti ini, sekarang harga obat 4 kali lipat dari bahan. Hari ke hari terus berlalu. Ia terus mengurus Raph layaknya adik sendiri. Lalu mereka berkelana menuju desa lain untuk mendapatkan uang. 全部で最初の波以来危険な魔物が住み着きま Pumi menanyakan tempat yang bisa menghasilkan. Pria itu memberitahu jika Pumi menjual biji logam dari tambang, mungkin ia bisa menghasilkan uang. Namun sejak gelombang menyerang, ada banyak monster yang tinggal di sana. すぐに逃げる。ちゃんとついてこいよ。ここか。 Di sana terdapat banyak sekali logam yang berharga. Tidak lama muncul monster yang menyerang mereka. Beruntung mereka berhasil selamat. Raph memberitahu monster itu telah membunuh semua orang di desa. 今ここでお前があいつを倒すんだ。そして俺にできるのはお前が。 Pumi menyuruhnya untuk mengalahkan monster itu. Jika mereka bisa bertambah kuat, mungkin mereka bisa mengatasi gelombang terburuk dan mencegah terulangnya tragedi itu. Meski orang tuanya tidak bisa kembali, tetapi Raph masih bisa menyelamatkan anak-anak yang bernasib sama sepertinya. Pumi rela dirinya terluka untuk memberi Raphtalia kesempatan. Tetapi Raphtalia sangat ketakutan untuk melakukannya. Melihat hal itu, Pumi mengatakan jika Raph tidak ingin bertarung, ia harus mundur dan pergi dari sana. Jika seperti itu, Raphtalia berpikir kejadian yang sama akan terulang lagi. Ia memikirkan semua yang telah dilalui bersama Naofumi. Demi Naofumi, ia mulai memberanikan diri. Akhirnya, ia bisa mengalahkan monster itu. Sejak saat itu, seminggu pun berlalu. Saking banyak skill di perisai itu, Pumi sampai kesulitan untuk mengingatnya. Di sisi lain, ternyata Raphtalia sudah menjadi dewasa dalam waktu singkat. Bahkan, orang-orang di sana menjadi sangat baik padanya. Pumi sempat kebingungan karena sekarang Raphtalia menjadi seenaknya sendiri dan lebih berani padanya. Scene berpindah beberapa hari kemudian. Terlihat para kesatria mulai berdatangan karena gelombangnya sudah dekat. Pumi berpikir jika saja ia mengetahui tempat di mana gelombangnya akan muncul, mungkin ia bisa menyusun rencana. Lalu pria itu memberitahu, di gereja di depan alun-alun ada sebuah jam pasir besar. Saat semua pasirnya jatuh ke bawah, Pumi dan para pahlawan lainnya akan dikirim ke lokasi gelombang muncul. Saat tiba di gereja, perisai bereaksi dan jam menunjukkan waktu mundur sebelum kemunculan gelombang.
Tidak lama, para pahlawan lainnya datang. Karena masih kesal, ia memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya, semua kesatria dan pahlawan bersiap menghadapi gelombang. Sebelum itu, Raphtalia sangat bersyukur karena telah bertemu dengan Naofumi. 私はナオフミ様と出会えて、もし温かい食事を与えてくれます。どこへだってついていきます。 Setelah semua pasir jatuh, lalu gelombang muncul dan banyak monster menyerang di mana-mana. Di sana Raphtalia melihat gelombang yang dekat dengan desa Lute. Tidak pikir panjang, Pumi memutuskan untuk pergi ke desa. Setibanya di sana, Pumi menyuruh Raphtalia mengevakuasi warga. Sedangkan ia akan mengalihkan perhatian para monster. Meski ia tidak bisa melakukan serangan, tetapi ia tetap berusaha dengan bertahan. Lalu orang-orang yang diselamatkan memilih untuk membantu Naofumi. Mereka tidak bisa diam saja melihat keberaniannya. Namun tidak lama monster yang besar muncul di belakang mereka. Beruntung Pumi masih bisa menahannya. Lalu Raphtalia kembali dengan cepat dan mengalahkan monster itu. Di saat ia kebingungan karena jumlah musuh tidak berkurang sama sekali, tiba-tiba serangan dari kesatria jatuh kemana saja. Raphtalia sangat marah meski mereka tahu ada Naofumi, tetapi mereka tetap menyerang. Komandan mengatakan jika mereka berdua mau duduk manis, ia takkan salah membunuh orang. Mendengar hal itu, Pumi sangat setuju ia akan duduk manis melihat mereka dimakan oleh monster-monster itu. Meski orang itu sombong, Pumi tetap menyelamatkannya. Lalu selagi ia menahan para monster, ia menyuruh para kesatria pergi dan membantu pengungsian. Si komandan yang tidak tahu terima kasih malah pergi begitu saja. Melihat perjuangan Naofumi, bawahannya memilih untuk membantunya. Di sisi lain, ketiga pahlawan juga berhasil mengalahkan bosnya, sehingga gelombangnya berakhir. Setelah itu, semua penduduk desa berterima kasih pada Naofumi. Pada malam harinya, raja mengadakan pesta untuk mengapresiasi kerja keras para pahlawan. Saat semua orang bersenang-senang dengan hidangannya, tidak untuk Naofumi. Jika tidak ada bayarannya, ia tidak akan datang ke sana. Lagi-lagi Motoyasu berulah karena terhasut perkataan Main. Ia percaya kalau Pumi telah memperbudak Raphtalia. Motoyasu berkata manusia tidak boleh memperbudak ras lain. Tetapi Pumi tidak begitu menanggapinya karena di negeri itu tidak ada larangan perbudakan. Lalu Motoyasu mengajaknya berduel. Jika ia menang, Pumi harus melepaskan Raphtalia. Dan jika Pumi menang, ia boleh melakukan apapun sesukanya. Pada awalnya ia menolak karena tidak ada untungnya melakukan hal itu. Namun karena campur tangan dari raja, ia jadi harus mengikuti duelnya. この決闘わしが認めよう。最強の槍と盾が戦ったら Di awal pertarungan, Pumi terkena beberapa serangan. Lalu ia bangkit dan berhasil memojokkan Motoyasu. Semua orang keheranan dan mengatakan Pumi keterlaluan. Ia berani berbuat curang pada Motoyasu. Pumi meminta Motoyasu untuk segera menyerah. Tetapi ia keras kepala, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di saat Pumi akan melakukan serangan lagi, tiba-tiba lagi-lagi Main melakukan kecurangan pada Naofumi, sehingga ia terpojok dan kalah dalam pertarungannya. Pumi dengan kesal mengatakan pertarungan barusan tidaklah sah karena ada campur tangan seseorang dalam duel itu. Ia yakin semua orang yang berada di dekat Main melihatnya, tetapi semua orang diam dan membenarkan kemenangan Motoyasu. Di sana, Main terus menghinanya karena ia akan sendirian lagi. Lalu, hal yang mengejutkan terjadi. Pumi menyadari semuanya menjadi masuk akal dan semuanya disebabkan oleh mereka. Ternyata Main adalah putri dari raja. Nama yang sebenarnya adalah Malti. Yang pertama, untuk mendapatkan pahlawan yang disukainya, Malti menjebaknya dengan tuduhan palsu. Lalu ayahnya tak keberatan memutarbalikkan fakta demi putrinya. Duel itu juga sejak awal adalah rencana mereka. Pumi sangat kesal mereka semua sampai segitunya ingin menjatuhkannya. Ia datang ke sana bukan atas keinginannya sendiri, justru merekalah yang memanggilnya. Namun kenapa hanya ia saja yang dipermalukan sampai begini? Lalu semua orang menghinakan Pumi hanya karena ia pengguna perisai.
Fumi sudah dalam batas kesabarannya dan terjadi sesuatu pada perisai. Di sisi lain, Raphtalia sangat marah pada Motoyasu. Ia tidak pernah meminta tolong padanya sedikit pun. Mereka tidak tahu apapun tentang Naofumi. Ia tidak pernah memaksanya melakukan sesuatu di luar kemampuan Raphtalia. Kutukan sihir itu hanya digunakan saat ia masih takut untuk bertarung saja. Namun Motoyasu menyangkalnya dan tidak percaya Naofumi. Ditambah kelicikan Malti yang tidak menerima setengah manusia. Tidak lama Itsuki dan Ren datang ke sana. Ia mengatakan Malti telah melakukan kecurangan. Seharusnya Motoyasulah yang kalah. Malti masih menyangkal karena tidak ada satu orang pun yang protes. Itsuki yakin orang-orang tutup mulut karena takut terhadap raja. Duel resmi itu telah dikotori oleh tangan keluarga kerajaan sendiri. Raphtalia mencoba berbicara pada Naofumi, tetapi kekecewaan Fumi sudah melewati batasnya. Raphtalia dengan tulus mengatakan perisai itu telah berulang kali menyelamatkannya. Saat terjadi gelombang serangan, perisai ini pun mampu melindungi para penduduk desa, meski dunia itu menjelekannya. Ia akan selalu percaya Naofumi adalah orang yang baik. Meski harus menghadapi bencana seperti apapun, ia akan mematuhinya. Fumi sangat terkejut karena ia selalu ingin mendengar seseorang berkata seperti itu. Dengan begitu, beban hidup Naofumi menjadi ringan. Meski sudah menyaksikan semua itu, Motoyasu masih merasa benar dan ia yakin Raphtalia sudah dicuci otaknya. Scene berpindah pada seorang wanita yang tengah menerima laporan tentang raja yang berbuat kejahatan, dan semuanya karena ulah Malti. Ia adalah ratu dari kerajaan Melromak. Kembali ke istana saat para pahlawan diberikan upah. Motoyasu mendapatkan 4.000 perak. Itsuki dan Ren mendapatkan 3.800 perak. Sedangkan Naofumi hanya mendapatkan 500 perak. Tetapi ada bayaran atas penghapusan segel Raphtalia. Raja memberitahu kali ini ia tidak mendapatkan jatah. Itsuki tidak membenarkan hal itu karena duel kemarin keduanya melakukan hal curang. Ren juga mengatakan menurut peraturan yang ada, yang menang adalah Naofumi. Tetapi Malti menyangkalnya kembali, yang berbuat curang adalah Naofumi karena menyembunyikan monster di dalam jubahnya. Ren mengatakan meski begitu, yang menggunakan sihir untuk menyerang Naofumi adalah merupakan pelanggaran. Dan juga orang yang menggantikan kesatria kerajaan yang melindungi desa adalah Naofumi. Setidaknya kerajaan memberikannya upah untuk biaya hidup. Di sana raja akan memberikan upah dengan jumlah yang sedikit. Lalu mereka kembali ke tempat penjual budak untuk kembali memasang segel. Meski Fumi tidak menyuruhnya, tetapi Raphtalia menginginkannya sendiri agar ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan Naofumi. Pria itu menawarkan telur monster dengan harga 100 perak. Ia menjamin Fumi akan mendapatkan 1 pirorial. Kalau dibesarkan dengan baik, maka akan mendapatkan monster yang harganya 2 kali lipat. Burung pirorial adalah burung penarik kereta seperti yang ada di kota. Jika beruntung, mereka akan mendapatkan naga seharga 20 emas. Dengan penawarannya, Fumi membeli 1 telur tersebut. Setelah itu, mereka mengunjungi nenek penjual di toko sihir. Ia melihat Fumi memiliki bakat dalam sihir penyembuhan dan pendukung. Sedangkan Raphtalia memiliki sihir cahaya dan kegelapan. Ia juga menyarankan Raphtalia untuk mengembangkan sihir ilusi. Lalu nenek itu memberikan buku sihir sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan cucunya di desa. Keesokan harinya, telur yang dibawa mereka menetas. Mereka menamainya dengan nama Viro. Setelah 2 hari, Viro tumbuh besar dengan cepat. Tidak lama, Malti datang ke desa untuk memberitahu pahlawan tombak ditunjuk sebagai pemimpin desa. Untuk mempercepat pembangunan desa, mereka akan memberlakukan pajak. Memasuki dan keluar desa saja, pajaknya 50 perak. Tentu saja penduduk desa tidak setuju dengan hal itu. Fumi mencoba menentangnya. Ia menanyakan Motoyasu apakah ia tahu berapa biaya hidup sehari-hari di desa itu. Biaya makan saja hanya 1 perak. Tapi upaya membangun ulang desa mereka justru merampas makan 100 hari mereka. Di saat Malti akan menyerang penduduk, tidak lama 3 bawahan ratu datang di hadapannya.
Lalu Malti menantang Pumi berduel untuk menentukan hak desa itu. Pertandingannya adalah balapan naga. Di sana Piro sangat bersemangat melawannya. Sebelum dimulai, Motoyasu meledek Pumi karena hanya mempunyai seekor burung. Piro dengan kesal menendang titik lemahnya. Lintasannya adalah mengelilingi desa itu. Yang sampai di titik itu lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Pada awalnya Vero bisa berlari dengan cepat tanpa gangguan, tetapi bawahan Malti menggunakan sihir untuk menahan Pumi. Tidak ingin kalah, Vero terus bangkit dan melewati setiap jebakan, dan akhirnya mereka berdua memenangkan pertandingannya. Setelah itu Vero berubah menjadi lebih besar. Malti mengatakan Pumi melakukan hal curang. Ia tidak diberitahu kalau wujud Vero yang sebenarnya. Justru yang curang adalah mereka. Mereka sudah menyiapkan lubang di trek tadi. Di saat Malti mengelak menanyakan buktinya, bawahan ratu mengatakan ucapan Nofumi benar. Mereka telah menemukan bukti lubang yang diciptakan dengan sihir. Dengan begitu, Malti dan yang lainnya kembali ke kerajaan. Para penduduk sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Untuk hal itu, Pumi meminta bayarannya dengan sebuah kereta. Pumi memberitahu bahwa mereka sekarang akan banyak melakukan perjalanan dengan kereta. Jadi Raptalia harus membiasakan diri. Dan juga ia diberi kartu pedagang oleh penjaga toko obat. Dengan itu ia bisa bebas keluar masuk desa negeri lain. Saat mereka terbangun esok hari, tiba-tiba Piro berubah menjadi sosok anak kecil. Ternyata Piro bisa berubah wujudnya sesuai keinginannya. Menurut pedagang itu, dalam ras Piroria terdapat raja atau ratu yang tugasnya memimpin kelompok. Piroria raja dan ratu memiliki kemampuan berubah wujud. Lalu mereka mendatangi toko Jirah untuk membelikannya pakaian. Pakaian yang khusus untuk makhluk yang berubah wujud. Tetapi toko Jirah tidak memiliki pakaian tersebut. Ia menyarankan mereka untuk datang ke toko pakaian. Sesampainya di sana, pemilik toko tidak mempunyai bahan khusus untuk membuat pakaian itu. Ia membutuhkan benang yang berasal dari kekuatan sihir pemakainya. Lalu mereka melanjutkan ke toko sihir. Namun batu sihir yang digunakan untuk menggerakkan mesinnya rusak. Batu sihir itu sangat mahal dan juga langka. Saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang buru-buru. Ia meminta tunggangan untuk segera memberikan obat. Sesampainya di sana, Pumi menyuruh orang itu untuk merebus air. Berkat skill dan perisai itu, ia bisa menyembuhkan neneknya. Sambil berdagang, Pumi juga mengobati orang-orang sampai mereka mendapatkan julukan penyelamat suci dan Dewi Burung. Orang yang ikut bersamanya adalah seorang pedagang aksesoris. Di perjalanan mereka dihadang oleh para bandit, tetapi mereka dengan mudah saja mengalahkan para bandit itu. Ternyata mereka diberitahu pedagang lain untuk merampok orang yang menumpang pada Pumi. Lalu orang yang menumpang memberikan semua ilmu yang ia ketahui. Aksesoris pertama yang diajarkan adalah bagaimana cara memproses logam mulia dan memakai alat-alatnya, dan cara membuat batu sihir serta membubuhinya dengan energi sihir. Karena bisa merasakan energi sihir, Pumi pun akhirnya bisa merapalkan mantranya, sehingga ia pun mendapatkan lahan bisnis baru, yaitu membuat batu sihir. Saat berdagang, ia juga mendapatkan informasi tentang pahlawan lain, seperti Motoyasu telah menyelamatkan desa pinggiran di barat daya dengan sebuah tanaman legendaris. Di wilayah Tenggara, Ren dipuji setelah menghabisi monster yang berbahaya. Sedangkan informasi tentang Itsuki datang dari berbagai pelosok. Ada yang bilang ia berlatih di pegunungan. Ada yang bilang ia pergi ke Dungeon untuk mendapatkan harta karun. Bahkan ada rumor kalau dia bergabung dengan pasukan pemberontak negara lain. Tapi mungkin semua informasi itu hanya hoax saja. Pria itu memang memberinya informasi serta koneksi yang melimpah. Namun dari semua itu yang paling membantu adalah ia memberikan informasi lokasi adanya batu sihir. Namun sepertinya mereka menuju lokasi yang berbahaya. Sebelum menuju lokasi, Pumi mengajak pemilik toko sihir untuk pergi bersamanya.
Sesampainya di lokasi, mereka menemukan kotak harta yang sudah kosong. Saat menelusuri lebih dalam, mereka menemukan ruangan yang penuh batu sihir. Namun, monster yang berukuran lumayan besar berada di sana. Monster itu dinamakan Nue. Beruntung mereka berhasil mengalahkannya. Dengan begitu, mereka mendapatkan batu sihir untuk membuat benang. Dan jadilah pakaian Piro yang bisa menyesuaikan perubahan wujudnya. Keesokan harinya, saat di perjalanan menuju desa Barat Daya, ia menemukan tanaman yang merambat sangat banyak. Para warga sudah mencoba berbagai cara untuk membasmi tanaman itu, namun upaya mereka hanya sia-sia saja. Di sana, Piro menemukan tanaman yang mengeluarkan racun dan juga cairan asam. Mengetahui Piro yang bisa berbicara, para warga sangat senang karena mereka adalah penyelamat suci. Kepala desa meminta dengan sangat pada Fumi untuk menyembuhkan wabah penyakit di desa. Tanaman itu menyerap energi kehidupan para penduduk. Setelah menyembuhkan penyakit, para warga meminta bantuan lagi. Mereka memberitahu saat sedang terkena bencana kelaparan, Motoyasu datang mendapatkan benih yang tersegel di reruntuhan. Fumi menyadari itu adalah benih dari kotak harta karun. Namun tanaman itu tumbuh terlalu liar sampai merambat ke pemukiman penduduk. Meski sedikit kesal karena harus membereskan masalah yang dibuat Motoyasu, tetapi Fumi tetap akan membantu para warga. Di sana mereka sempat kesusahan karena tanaman itu regenerasinya sangat cepat. Lalu Fumi menemukan cara untuk melawan monster itu. Dia memperkuat ramuan sehingga monster itu hancur. Setelah itu Fumi menemukan solusi untuk benih tersebut. Ia menahan mutasi dan mengembangbiakan tanaman itu, menaikkan produksi buah serta kecepatan tumbuh tanaman, sehingga tidak menjadi monster dan menghasilkan buah-buahan yang layak dikonsumsi. Dengan begitu, desa mereka tidak akan kekurangan makanan lagi. Setelah itu, ia menjual semua benihnya pada pedagang kemarin. Saat bersiap berangkat menuju suatu desa, mereka bertemu dengan seorang ibu dan anaknya. Mereka memberitahu desa yang Fumi tuju sudah tidak bisa ditinggali. Di sana banyak orang yang terkena wabah penyakit sampai tidak bisa bangun. 行商人だ。薬を売りに来た。この方 Sesampainya di sana, Fumi tidak pikir panjang langsung mengobati mereka. Tentu saja semuanya tidak gratis. Menurut mereka, wabah penyakit disebabkan oleh angin yang berhembus dari gunung yang dipenuhi monster. Sekitar 1 bulan yang lalu, naga raksasa bersarang di gunung tersebut, lalu dihabisi oleh pahlawan pedang. Untuk mendapatkan material naga itu, banyak petualang yang datang ke desa. Namun suatu hari ada seorang petualang yang jatuh tak sadarkan diri. Kemungkinan daging naga itu mulai membusuk dan akhirnya menjadi racun. Fumi sedikit kesal karena lagi-lagi harus membereskan masalah yang dibuat pahlawan lain. Sesampainya di sana, tiba-tiba naga itu kembali hidup sebagai zombie. Fumi berniat mundur terlebih dahulu, tetapi Piro dengan semangat menyerangnya. Ia sempat kebingungan karena napas racunnya tidak bisa ditangkis oleh perisai. Untuk sekarang ia harus mundur terlebih dahulu dan mengatur ulang rencana. Di sana Piro sama sekali tidak mendengarnya dan terus menyerang sampai di alam bawah sadar. Fumi sangat kesal karena lagi-lagi sesuatu yang berharga baginya direnggut. Tidak lama muncul tulisan merah yang menanyakan apakah Fumi menginginkan kekuatan. Lalu terlihat notif perisai amarah terbuka. Skill itu membuat kekuatan Fumi meningkat, namun juga ia menjadi orang yang berbeda. Sumber dari kekuatan itu adalah kebenciannya. Tidak lama terdengar suara Raphtalia memanggilnya. Ia sangat percaya pada Naofumi meski tidak ada yang mempercayainya. Saat sadar ternyata Raphtalia sudah terkena racun yang lumayan parah. Ia mencoba menyembuhkannya berulang kali. Di sisi lain naga itu terus menyerangnya. Fumi masih kebingungan jika memakai kekuatan itu lagi, maka kesadarannya akan direnggut kembali.
Tiba-tiba naga itu terjatuh begitu saja. Ternyata Piro lah yang melakukannya. Saat ia mengoyak isi perutnya, terdapat batu permata yang bersinar-sinar. Itu adalah sumber energi dari naga itu. Setelah berhasil membereskan mayat naga, ia diberi upah sesuai perjanjiannya. Tetapi ia menyuruh uang itu untuk perawatan Raphtalia saja. Ia tidak peduli berapapun biayanya untuk penyembuhan Raphtalia. Dokter mengatakan sulit untuk menyembuhkannya karena itu adalah kutukan yang sangat kuat. Mereka membutuhkan air suci yang kuat untuk memurnikannya. Dokter menyarankan untuk pergi ke gereja di kota besar agar mendapatkan air itu. Keesokan harinya mereka terus bertugas membasmi monster-monster. Setelah itu mereka bertemu dengan gadis yang sedang bermain dengan burung Firorial. Gadis itu bernama Melty. Melty amat senang melihat Piro yang besar dan juga bisa berbicara. Karena terlalu senang bermain, Melty tertinggal oleh para pengawalnya. Jadi ia memohon ikut bersama mereka ke ibu kota. Pumi berpikir jika ia mengantarkannya, mungkin ia akan mendapatkan imbalan. Di luar kamar, bawahan ratu selalu mengawasi Naofumi. Keesokan harinya, mereka pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Melromak. Setelah mengantarkan Melty, Pumi dan Raphtalia langsung pergi menuju gereja tiga pahlawan. Pumi amat kesal karena lambang perisai sajalah yang tidak ada di sana. Di dalam gereja, pendeta agung menyambutnya. Ia mengagumi pertarungan Pumi saat berada di istana. Pumi sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Yang ia inginkan ialah air suci yang berkualitas tinggi untuk menyembuhkan kutukan kuat. Tetapi Pumi tidak bisa mendapatkan air secara gratis. Ia harus membayar dengan 1 koin emas. Saat keluar dari gereja itu, ada satu kesatria yang mengejar mereka. Tidak lama, Motoyasu tiba-tiba menyerang tanpa alasan. Ia mempermasalahkan Pumi memperbudak Firo. Lalu Motoyasu menyerang tanpa pandang bulu sehingga serangannya menghancurkan dagangan orang-orang. Dan juga pertarungan mereka menimbulkan kekacauan. Tidak lama, kesatria tadi datang. Ia mengatakan siapapun tidak diizinkan bertarung di sana. Namun lagi-lagi Melty datang membuat onar. Dengan surat yang ia pegang, pertarungan antara pahlawan disetujuinya. Tidak lama, Melty datang menahan mereka. Ia tidak mengizinkan pertarungan itu. Ternyata Melty adalah adik Melty. Pumi terkejut ternyata Melty adalah anggota kerajaan. Ia memperkenalkan diri sebagai pewaris tahta pertama kerajaan. Putri kedua Melty Melromak. Setelah mengetahui hal itu, Pumi menyudahi pembicaraan mereka. Ia tidak bisa mempercayai Melty. Pumi masih trauma dengan kejadian yang dilakukan oleh raja dan Melty. Lalu kesatria yang kemarin mengejarnya meminta bergabung untuk membantu Pumi bertarung dalam serangan gelombang. Mereka juga berasal dari desa Lute yang diselamatkan olehnya. Karena itulah setidaknya mereka ingin berguna bagi Pumi. Pumi mengeluarkan sebuah kalung yang harus mereka bayar 150 koin perak. Jika mereka membeli kalung itu, maka Pumi akan menerima mereka. Meski sempat kebingungan, mereka akan mengumpulkan uangnya. Setelah itu, Pumi menanyakan di samping angka level ada sebuah bintang. Pemilik toko itu memberitahu itu tanda sudah waktunya class up. Dalam artian mereka harus menaikkan batas perkembangan level. Mereka bisa melakukan class up dengan jam pasir naga. Saat akan melakukan class up, mereka diharuskan membayar 15 koin emas. Namun satu biarawati lagi memberitahu pahlawan perisai dilarang class up di sana. Dan juga ia membawa surat perintah langsung dari raja. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun pergi ke tempat penjual budak. Ia menanyakan tempat ia bisa melakukan class up selain di kerajaan Melromak. Pria itu memberitahu Pumi bisa melakukannya hanya dengan pergi ke negeri tetangga. Di negeri lain juga mempunyai jam pasir naga. Jika mencari negara yang bersahabat untuk melakukan class up, pria itu merekomendasikan Pumi ke Silfriden. Walau itu negeri manusia setengah binatang, tapi mereka sangat menerima manusia. Untuk mengurangi waktu perjalanan, pria itu memberikan senjata pada Piro.
Keesokan harinya mereka melakukan perjalanan berdagang kembali. Saat beristirahat, orang-orang berkumpul untuk menukarkan yang mereka punya dengan makanan. Ternyata mereka adalah penduduk Melomak juga. Mereka menceritakan ada petualang yang dikirim ke sana, lalu membantu para perampok melakukan revolusi. Akibatnya mereka semua menjadi seperti itu. Dan si petualang itu memakai senjata panah. Setelah mendengar hal itu, Pumi dengan cepat membuat dapur dadakan. Saat kembali ke kerajaan, tersisa waktu 27 jam sebelum gelombang datang. Mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Di tempat makan itu ternyata ada Itsuki dan Ren. Mereka membicarakan kekecewaan hasil dari pekerjaannya. Itsuki setelah menggulingkan Raja Tirani di negara utara, tetapi bayarannya telah diserahkan pada orang lain. Dan juga Ren pekerjaannya telah dicuri seseorang. Mendengar obrolan mereka, Pumi mengetahui yang dibicarakan mereka adalah tempat orang-orang tadi. Di sana Itsuki menuduh Pumi adalah orang yang menyamar sebagai mereka untuk mencuri pekerjaan dan hadiahnya. Tentu saja Pumi menyangkal dengan hal itu. Ia mengetahui pahlawan yang membantu pemberontakan adalah Itsuki. Setelah rajanya dikalahkan, ia tidak tahu apa yang terjadi pada negeri itu. Semua orang menjadi kesusahan dan ada sebagian yang sampai meninggal. Pemberontakan itu sama sekali tidak menyelesaikan apapun. Lalu soal wabah penyakit yang diakibatkan oleh Ren, penyebab penyakitnya adalah bangkai naga yang dia bunuh. Dan Pumilah yang membereskan bangkai itu. Jika Ren tidak percaya, ia menyuruhnya pergi ke desa timur. Mendengar hal itu, Ren meminta maaf atas perbuatannya. Ia bisa percaya perkataan Pumi dari Raphtalia yang terkena wabah. Ah, yokatta. Koko ni itan desu ne. Kantan ni shinareta ra mendou da. Saat sore hari, Pumi bertemu kembali dengan para kesatria. Mereka telah berhasil mengumpulkan koin untuk membeli kalungnya. Tetapi Pumi tidak mengambil koin itu. Ia menyuruh mereka menggunakan uang itu untuk membeli perlengkapan yang lebih baik. Namun Pumi tidak menerima mereka begitu saja. Jika mereka coba-coba untuk memanfaatkan atau menjebaknya, mereka akan menerima pembalasan. 5 menit sebelum gelombang tiba, Pumi sudah mempersiapkan semua perlengkapan perang dan obat penyembuh. Sebelum itu, Pumi memberikan sebuah gelang pada Raphtalia yang dapat meningkatkan sihir, dan jepit rambut untuk Piro yang bisa meningkatkan kelincahannya. Ittekimasu. Setelah gelombang muncul, mereka terus berusaha menjaga keselamatan warga. Sesaat setelah evakuasi warga selesai, ia langsung menuju ke tempat para pahlawan lain. Terlihat Itsuki tengah menyerang monster besar yang membawa kapal. Dan di atas kapal, Motoyasu serta Ren terlihat kewalahan melawan monster bajak laut itu. Mereka terus berdebat tentang monster yang harus mereka kalahkan lebih dulu. Pumi turun memberitahu bukan waktunya mereka untuk berdebat. Ia amat kesal bukannya mereka bekerja sama, tetapi malah bekerja sendiri-sendiri. Di sana, Pumi menemukan titik lemah dari mereka. Ashimoto no kage o kougeki shiro! Tetapi Soul Eater itu berkumpul menjadi monster yang bernama Dimensional Soul Eater. Meski para pahlawan menyerangnya habis-habisan, tetapi serangannya tidak mempan sama sekali. Lalu serangan combo antara Raphtalia dan Piro bisa melukainya. Namun bar darahnya berkurang sedikit-sedikit. Karena terlalu memakan waktu, Pumi berniat akan menggunakan skill itu. Di alam bawah sadar, Pumi merasakan kebencian dari naga yang dikalahkan Ren. Seketika perisai dan zirahnya berubah. Para pahlawan sangat terkejut melihat Pumi memiliki kekuatan yang aneh. Raphtalia dengan marah mengatakan padahal Naofumi bertarung untuk mereka. Kenapa mereka hanya diam saja padahal mereka memiliki kekuatan? Pantaskah sikap seperti itu disebut pahlawan? Seandainya ia memiliki kekuatan yang lebih, mungkin Naofumi tidak akan seperti itu. Mendengar perkataan Raphtalia, para pahlawan mencoba membantunya.
Tidak lama, Pumi mendapatkan 3 skill baru dan mengeksekusi monster itu. Namun ternyata ada satu lagi monster dari kapal itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerang monster itu. Ia mengatakan hanya satu orang yang layak disebut pahlawan. Wanita itu bernama Glass. Dan di sanalah pertarungan sebenarnya barulah akan dimulai. Semua serangan pahlawan berhasil dihentikannya dengan mudah. Di sana Pumi harus bertarung sendirian. Ia juga mencoba skill baru tadi. Namun serangan itu pun belum bisa melukai Glass. Sampai waktu terlihat akan habis. Dengan cepat Pumi menyembuhkan Piro dan lari. Ia masih memikirkan hitungan mundur yang tiba-tiba muncul. Ia yakin itu adalah waktu berakhirnya gelombang. Jadi sebenarnya apakah gelombang malapetaka itu? Dan Glass hanya ingin mengalahkannya yang merupakan seorang pahlawan. Ada banyak hal yang tak Pumi mengerti. Tapi gelombang selanjutnya mereka harus bertambah kuat. Kalau tidak mereka akan benar-benar mati. Namun Pumi harus pergi ke istana untuk melaporkan semuanya. Di sana raja mengapresiasi Pumi karena telah berhasil menahan gelombang. Meskipun ia benci mengakuinya. Dan ada satu hal yang raja ingin tanyakan. Bagaimana cara Pumi bisa memperoleh kekuatan sehebat itu? Padahal ia hanyalah pemegang perisai yang sama sekali tidak populer. Tetapi Pumi dengan santainya mengatakan, kalau kau ingin mengetahuinya, bersujudlah padaku. Di dunia asalnya seseorang harus bersujud dulu jika meminta sesuatu pada orang lain. Ia yang sekarang bisa membunuhnya lalu pergi dari pintu depan tanpa tergores. Sampai gelombangnya berakhir dan kembali ke dunia asalnya, ia akan terus membantu kerajaan. Maka dari itu jangan pernah mengganggunya lagi. Karena kesal, raja mengancam para budaknya akan membayar dosa-dosanya. Tentu saja perkataan raja membuat Pumi sangat marah. Ia mengatakan jika raja menyentuh ujung jari mereka, ia akan memburunya sampai ke ujung dunia lalu membuatnya menyesal sudah terlahir di dunia ini. Sesaat setelah keluar dari ruangan itu, ia bertemu seorang wanita yang mengatakan pekerjaan Pumi sangat luar biasa. Semua orang pun jadi terpaksa mengakui pencapaian Pumi. Namun di antara mereka ada orang yang berkuasa yang sudah berbuat jahat pada Pumi. Lalu ia memberikan kalung simbol sambil mengatakan ia harus berhati-hati dalam melangkah. Orang itu memasang wajah baik. Namun dari belakang layar, ia merencanakan hal yang jahat pada Pumi. Lalu Pumi berencana menuju negeri Silfriden. Dalam perjalanan, pemilik toko zirah memberikan hadiah untuknya. Itu adalah aksesoris untuk perisai. Alat itu bisa menganalisis perisai dan banyak hal lagi. Untuk Raptalia, ia memberikan sebuah pedang yang sama dari sebelumnya dan satu pedang energi sihir. Gunakan itu untuk menghadapi lawan yang tidak berwujud. Saat beristirahat, Pumi sangat senang dengan perjalanan jauh. Itu membuatnya merasa bebas tanpa diikat apapun. Dan juga ia tidak perlu berurusan dengan kerajaan ataupun pahlawan lain. Namun, baru saja menikmati perjalanannya, Melty datang menyusulnya. Ia memintanya kembali ke ibu kota dan bertemu dengan raja. Ia ingin Pumi meminta maaf atas perbuatannya dan berdamai dengan raja. Tentu saja Pumi menolak melakukannya. Di saat Melty marah-marah, tiba-tiba ada seorang prajurit yang mencurigakan mendekat. Ia mencoba menyerang Melty dari belakang. Beruntung Pumi dengan cepat menahannya. Melty Ojoを人質にするとは。Di sana mereka bertingkah aneh tengah merencanakan sesuatu. Ternyata mereka mengedit rekaman agar terlihat sangat mengerikan, sehingga tersebar berita bahwa Pumi telah menyandera Melty. Melihat kabar sudah sampai di tempat yang akan mereka tuju, ia memilih untuk bersembunyi di dalam hutan sementara waktu. Pumi mengingat saat ia menginterogasi seorang prajurit.
Ternyata ia membawa benda yang sama yang diberikan kemarin. Itu adalah rosari dari gereja tiga pahlawan. Ia tahu pasti mereka berencana dari raja. Tapi Melty yakin bahwa itu bukanlah ayahnya. Kemungkinan adalah kakaknya. Ia ingin membunuh Melty dan merebut tahtanya. Tapi kesatria yang menyerang Melty itu berada di bawah perintah raja langsung. Dan mungkin ayahnya Melty juga ikut andil. Keesokan harinya mereka berniat meninggalkan negeri itu dan pergi menuju negeri Silveld. ここでしばらく休憩しよう。こっちはいないぞ。 Namun saat berjalan di pinggir tebing, pijakan kaki Melty sangat rapuh sehingga para kesatria menemukan mereka. Di sana para pahlawan lain meminta untuk melepaskan Melty. Pumi dengan santai menanggapi mereka. Bahkan ia sama sekali tidak menahannya, membunuh adiknya secara diam-diam demi mendapatkan tahta mahkota kerajaan. Hiro! Saat melarikan diri, Motoyasu melemparkan sesuatu pada Piro sehingga ia terjatuh. Di sana, Melty tanpa basa-basi langsung mengeluarkan sihir pemanggil bantuan dan menyerang Melty. 少し離れてろ。 Setelah berhasil kabur, tidak lama, salah satu pasukan pengintai ratu mendatangi mereka. Ia memberitahu Pumi bahwa ia diminta untuk menemui ratu. Kejadian ini memiliki sebab yang cukup rumit. Penculikan ini juga merupakan konspirasi dari orang yang menganggap pencapaian Pumi sangat mengkhawatirkan. Lalu Melty membakar hutan dan menyuruh bawahannya mengumumkan sesuatu pada kerajaan. Karena keadaan menjadi sangat tidak menguntungkan baginya, Pumi berpindah tujuan akan menemui ratu. どうかしたの？この辺りに知り合いの最初の波でその方が亡くなって。 Tidak lama, mereka bertemu dengan pemimpin dari satu wilayah yang bernama Reiknot. Untuk sementara waktu, mereka beristirahat di kediamannya. またあの時と同じ。 Namun, keesokan harinya Reiknot ditahan. こちらへ。私はメルロマルク国第二王女。Demi melindungi Pumi, Melty mencoba menahan mereka. Lalu seseorang berkuasa datang ke sana. Pria itu bernama Idol Rebel. Melty meminta Idol segera membawanya ke ibu kota. では私の屋敷でメルティを見捨てて逃げるのも一つ。 Melihat kepercayaan Melty padanya, Pumi memilih untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Saat malam hari di kediaman Idol, ia terus menyiksa Reiknot agar mengatakan keberadaan Nofumi. Tetapi ia tetap bertahan untuk tidak mengatakannya. Ternyata Idol juga penganut gereja tiga pahlawan. Di saat akan menyerang Melty, Piro dengan cepat datang ke sana. Raptalia sangat marah terhadap Idol karena dia adalah orang yang memperbudak manusia setengah binatang. Ia terus menyiksa mereka sampai ada yang mati. Di saat ia akan membunuhnya, Pumi menghentikannya. Ia yakin Raptalia lebih kuat dari pedang miliknya. Pemikiran seperti itu tidak membuat Idol kapok. Ia malah berniat menyerang Raptalia. Di sana, Idol ternyata masih hidup. Ia berniat membuka segel monster yang sangat ganas. Pumi dan yang lainnya mencoba lari dari monster itu. Namun ia berhasil menemukan mereka. Di saat Piro menyerang monster itu, terlihat batu bersinar dari perutnya dan monster itu juga. Lalu mereka berniat memancing monster itu keluar dari kota. Sesampainya di sebuah danau, mereka mencoba mengerahkan semua kekuatannya. Namun serangan mereka sama sekali tidak mempan. Di saat sudah terpojok, Pumi tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan perisai amarah. Tidak lama, kabut tebal menyelimuti sekitarnya. Lalu kawanan Pirorial datang mengelilingi mereka. Tiba-tiba di dalam air keluar Pirorial berukuran yang sangat besar. Dalam sekejap ia bisa mengalahkan monster itu. Setelah itu ia berubah menjadi manusia. Ia adalah ratu dari para Pirorial. Namanya adalah Vitoria.
Vittoria adalah Piroria legendaris yang dibesarkan oleh 4 pahlawan. Lalu mereka dibawa ke tempat reruntuhan untuk beristirahat. Di sana Vittoria mengajaknya berbicara 4 mata. Dia berada di sana karena mendapatkan kabar bahwa calon ratu yang baru sudah ditemukan, dan ia adalah Viro. Fumi menanyakan mengapa pertumbuhan Viro berbeda dari Piroria lainnya. Vittoria menjelaskan itu karena ia dibesarkan oleh pahlawan. Lalu Vittoria menanyakan mengapa segel monster itu bisa terlepas. Di sana Fumi menjelaskan semua kejadian yang terjadi. Keesokan harinya, Vittoria menahan Melty dan memaksa Piro bertarung. Di sana, Piro sama sekali tidak berdaya melawannya. Meski begitu, Piro tetap berdiri demi bisa lebih kuat agar bisa melindungi Naofumi. Ia menirukan apa yang dilakukan Vittoria, dan akhirnya ia bisa menembus perisai sihir sampai menggoresnya. Di sana, Vittoria mengaku kalah. Piro berhasil melewati ujiannya. Ia telah diuji menjadi pewaris ratu. Ia mengaku kalah. Piro berhasil melawan. Ia menirukan apa yang dilakukan Vittoria, dan akhirnya ia bisa menembus perisai sihir sampai menggoresnya. Di sana Vittoria mengaku kalah. Piro berhasil melewati ujiannya. Ia telah diuji menjadi pewaris ratu. Piro, anata ni Vittoria no daichi. Vittoria juga memberikan hadiah untuk Fumi. Terlihat beberapa skill perisainya telah bertambah. Scene berpindah di dalam gereja 3 pahlawan. Pendeta Agung sudah bersiap merencanakan sesuatu. Kembali pada Naofumi, mereka diantarkan ke tempat yang dimana ada pahlawan lain di sana. Sesampainya di depan pintu gerbang, mereka langsung ditahan oleh Motoyasu. Lagi-lagi ia bertindak tanpa memikirkan apapun. Terlihat ia sangat marah pada Naofumi. Di sana Fumi mencoba meyakinkannya tidak ada untung membunuh mereka berdua, dan ia menanyakan apakah Motoyasu melihat jasad mereka. Namun lagi-lagi Malty datang memotong pembicaraan mereka. Ia mengatakan itu adalah informasi yang pasti dari gereja. Mereka mengatakan Fumi telah melepaskan monster yang tersegel di kota, lalu membunuh Itsuki dan Ren di saat mereka lengah. Dengan begitu Motoyasu menjadi sangat yakin Fumi adalah pelakunya. Lalu Malty mengeluarkan sihir kurungan petir agar mereka tidak bisa kabur. Motoyasu sudah termakan omongan Malty, sehingga ia tidak bisa berpikir tenang. Di saat pertarungan sengit itu, Piro merasakan hawa yang sangat berbahaya. Ia menyuruh Fumi memakai skillnya berkali-kali lipat untuk melindungi mereka. Berkat intuisi Piro dan Shifumi, mereka bisa selamat dari serangan dahsyat itu. Ternyata orang yang melakukannya adalah pendeta dari gereja 3 pahlawan. Ia menyebut Fumi dengan sebutan iblis perisai. Ia berpikir dosa Fumi bukan hanya tidak berterima kasih pada mereka yang telah memberikan air suci padanya, namun juga mempengaruhi para penduduk dan membuat mereka menjadi pemberontak negeri. Untuk itu ia akan membersihkannya dengan membunuh mereka. Malty sangat kesal karena serangan tadi bisa membunuh pahlawan dan dirinya. Tetapi pendeta mempunyai alasan untuk berbohong. Jika mereka mati, maka alasannya mereka dibunuh oleh Fumi. Seperti itulah skenarionya. Dan juga ia mempunyai rencana untuk merebut takhta kerajaan. Ia berpikir keluarga kerajaan menyalahgunakan kekuasaan dan mengkhianati gereja yang merupakan utusan dewa. Tidak ada satupun rakyat di negeri ini yang menerima penistaan seperti itu. Dengan kata lain, mereka adalah penyakit. Di sana, ia tanpa pandang bulu akan menyerang mereka semua. Namun beruntung, Fumi masih bisa menahan serangannya. Pendeta mulai serius menyerang dengan merubah pedangnya menjadi tombak. Senjata itu adalah replika dari 4 senjata legendaris. Ia bisa merubah bentuk sesuai dengan yang ia inginkan, sehingga penggunanya bisa menggunakan jurus yang digunakan para pahlawan. Tetapi serangan tadi membutuhkan sejumlah energi yang besar.
Energi yang dibutuhkan senjata itu diperoleh dari persembahan seluruh orang yang berkumpul di sana. Tidak lama Itsuki dan Ren datang membantu mereka. Bukannya sadar tuduhannya salah, Motoyasu malah menyangka mereka hidup kembali. Ren memberitahu mereka memang hampir terbunuh, tetapi upaya para orang gereja itu gagal. Saat ia menelusuri tempat rahasia di gereja tiga pahlawan, mereka pun menemukan berkas rahasia di sana. Disebutkan bahwa terdapat replika senjata legendaris. Jadi mereka memeriksa lokasi tempat senjata itu disembunyikan. Ternyata gereja tiga pahlawan menggiring mereka ke kuil palsu dan berupaya membunuh mereka. Di sana mereka bisa selamat karena diselamatkan oleh pasukan pelayan ratu. Ren memberitahu pasukan penakluk ratu akan segera datang. Jika pasukan gereja menyerah sekarang, ratu akan memaafkan mereka. Di sana pendeta menyuruh orang-orangnya terus berdoa untuk mengumpulkan energi yang besar. Melihat hal itu, para pahlawan akan bekerja sama melawannya. Tetapi Fumi memilih kerja sendiri. Ia amat kesal pada mereka bertiga yang selalu egois. Terlebih lagi Motoyasu. Selain itu, yang membuat gereja tiga pahlawan menyerangnya adalah mereka bertiga. Mati memang yang paling bersalah karena sudah jatuh ke dalam perangkap gereja dan selalu berbuat seenaknya. Tapi Motoyasu yang sudah tertipu olehnya juga sama bersalah. Motoyasu menyangka ia hanya percaya pada Mati yang merupakan temannya. Fumi mengatakan menerima semua perkataan teman tanpa kau pikirkan dulu. Itu sangat berbeda dengan mempercayainya. Jika saja otak Motoyasu digunakan sedikit saja, situasinya takkan segenting ini. Dan Ren, Itsuki juga melakukan kesalahan yang hampir menghilangkan sebuah desa. Lalu Motoyasu yang tak pikir panjang memberikan benih yang tersegel, sehingga membuat seluruh desa dipenuhi tanaman rambat yang paling merepotkan. Mereka bertiga sudah terlena dengan julukan pahlawan, dan akibatnya kerjasama mereka menghadapi gelombang sangat buruk, dan akhirnya hanya mempermalukan diri sendiri. Saat mereka bertengkar, pendeta sudah bersiap menyerang, tetapi Naofumi berhasil menahannya. Karena perjanjiannya dengan Vittoria, Fumi akan bekerja sama dengan mereka. Pendeta mengeluarkan sihir yang mengurung mereka semua. Meski diserang berkali-kali, pendeta masih tetap berdiri karena orang-orang langsung menyembuhkannya. Mereka terus memberikan energi sampai membuat mereka sendiri kewalahan. Di saat semuanya terpojok, tiba-tiba saat pendeta membeku, Fumi dengan cepat menggunakan skill barunya. Akhirnya, para pasukan gereja berhasil dihentikan. Scene berpindah 1 bulan kemudian, yang dimana Fumi baru tersadar karena efek pengguna skill kemarin. Tidak lama, Ratu menemuinya kembali. Mengenai kebencian dan fitnah kepada Fumi, Ratu akan menjelaskan semuanya. Dulu ia menjadi bagian rapat internasional pencegahan gelombang, sehingga ia pun terpaksa meninggalkan Merromack. Hasil memutuskan setiap negara besar akan memanggil satu pahlawan. Namun saat itu tidak disangka Merromack seenaknya memanggil 4 pahlawan sekaligus. Hal itu sangat membuat negara lain sangat marah besar. Dan untuk meredakan amarah mereka, Ratu pun harus berkelana ke berbagai negeri. Jadi semuanya karena ulah dari Raja dan Putri Malti. Fumi menanyakan mengapa pahlawan perisai harus dihina mati-matian. Raja telah membenci pahlawan perisai dengan satu alasan. Lalu gereja tiga pahlawan memanfaatkan hal itu. Ratu berjanji akan membersihkan nama baik Naofumi dan akan ia pastikan semua penghinaan tersebut akan dihapuskan. Ratu memintanya untuk datang ke kastel kerajaan besok, yaitu untuk membersihkan namanya dari tuduhan itu di hadapan publik. Dan juga untuk menghukum kesalahan Raja dan Malti. Itulah caranya sebagai ratu menegakkan keadilan, meski mereka adalah keluarganya sendiri. Keesokan harinya di kastel kerajaan setelah semua berkumpul. Di sana Ratu tanpa basa-basi langsung memulai persidangan Raja dan Malti. Sebelum itu ia memakai segel kutukan pada Malti agar ia tidak bisa berbohong. Di hadapan semua orang Malti tidak bisa berbohong lagi.
bahwa ialah dalang dari awal masalah sampai ini terjadi. Di sisi lain, meski namanya sedang dibersihkan, Fumi tidak tersentuh sedikit pun. Dengan begitu, Ratu memberikan keputusannya, yaitu akan mengeksekusi mereka berdua. Di saat itu, Fumi merasakan hal yang sama seperti di dalam mimpinya. Saat Ratu akan memberikan isyarat yang menjadi penentu demi menyelamatkan mereka, Fumi mengatakan hukuman mati sangat ringan untuk mereka berdua. Ia memiliki penawaran harus merubah nama raja menjadi sampah. Mate! Gojo Bitch! Boukensha mei wo aba... Sebelum Fumi pergi, Ratu menawarkan permintaan apapun yang ia inginkan, ia akan mengaturnya. Akhirnya semua hal yang telah direnggut kembali lagi. Selanjutnya mereka pergi ke tempat yang bernama Kalmira. Di sana mereka bisa naik level dengan efisien. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan orang yang bernama El Arkberg dan satu lagi bernama Tresere. Mereka berdua mengajak Fumi bergabung menaikkan level bersama. 失礼しました。これでわかりますか？テリスがな。ラフタリアさんから聞い Mendengar Fumi adalah seorang pengrajin batu, ia memintanya membuatkan kerajinan. Sesampainya di sana, mereka mulai berburu monster-monster. XP yang mereka dapat sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka terus melanjutkan latihan sampai malam tiba. Terlihat Fumi sudah mengumpulkan banyak sekali drop. Tidak lama, El datang mencari mereka. Ia sempat khawatir karena Fumi dan yang lainnya tak kunjung kembali. Wakatta. Kaero. Tanomarete ita aksesori da. Keesokan harinya, mereka bersiap berangkat bersama menaikkan level. Sebelum itu, Fumi telah menyelesaikan batu yang terseret minta kemari. Lalu mereka berencana menyerang bosnya. Dengan bekerja sama, mereka berhasil mendapatkan drop yang sangat banyak. Setelah itu, El dan Tresere akan berhenti menaikkan level dan berpamitan pada mereka. Scene berpindah saat Fumi bersantai di pantai. Piro menemukan sebuah pulau di dasar laut. Karena penasaran, mereka pun pergi ke sana. Saat berada di depan pintu, tiba-tiba perisai bersinar dan terbuka pintunya. Ternyata di dalam sana terdapat jam pasir naga. Dan juga waktunya memperlihatkan tidak lama lagi gelombang akan datang dalam 2 hari lagi. Menyadari hal itu, Fumi langsung melaporkannya pada Ratu. Sehingga mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kemungkinan besar gelombang akan muncul di laut. Ternyata El dan Tresere juga berada di sana. Fumi mengira mereka berdua akan ikut bertarung. Setelah gelombang dimulai, para prajurit menjatuhkan bom tong yang terbuat dari alkohol konstrat. Namun, monster yang sangat besar berada di hadapan mereka. Fumi memakai skill reaksi kebencian untuk memancingnya keluar. Lalu, para pahlawan lain mengeksekusinya. Tetapi, serangan mereka tidak melukainya sedikit pun. Di saat Melty tertangkap oleh monster, tidak lama El datang menyelamatkannya. Fumi meminta bantuannya untuk mengalahkan monster yang besar itu. Ia meminta Fumi memancing monster itu keluar lagi. Di sana mereka bekerja sama dan mengalahkan monster besar itu. Tetapi setelah itu El bertingkah aneh. Ia menganggap ketiga pahlawan itu sangat lemah. Fumi sangat kebingungan dengan yang ia lakukan. Ternyata mereka berdua bukanlah berasal dari dunia ini. Intinya, ia juga adalah seorang pahlawan seperti Fumi. Sama seperti dunia ini, dunianya juga diambang kepunahan. Untuk mencegahnya, mereka harus mengalahkan para pahlawan di dunia lain. そのまま寝てりゃいいのに。あまねく宝石の力よ。我の求めに。同じ手を何度も。 Fumi kebingungan padahal ia tidak terkena serangan, tapi ia merasa kesakitan. Meski serangannya sangat merepotkan, itu tidak ada gunanya menghindari serangannya. Pasti Air Strike Shield dan Second Shield akan mengantisipasinya juga. Tidak lama, wanita yang bernama Glass kembali datang. Ia tanpa basa-basi langsung menyerang pertahanan Fumi. Di sana, Glass menyadari Fumi berbeda dari sebelumnya. Sekarang ia telah menjadi lebih kuat.
Di saat Pumi mengeluarkan Seal Soul Ether, tiba-tiba Glass sedikit menjauh. Karena penasaran, ia meminta membiarkannya berhadapan dengan Glass. Piro dan yang lainnya akan mengurus El. Glass yakin dalam pertarungan ini merekalah yang akan menang. Di saat Glass mendekat, Pumi menukar Seal menjadi Soul Ether untuk menyerap energinya. Namun Glass tidak mau menyerah karena ia harus melindungi dunianya. Dan juga jika Pumi ingin melindungi dunia itu, maka ia harus membunuhnya. Tidak lama Pumi melihat sekilas gambaran dari dunia Glass. Ternyata semua teman-temannya yang bertarung sedang menunggu kemenangannya Glass. Ratu sempat kebingungan mencari cara memenangkan pertarungannya. Lalu ia melihat Bomtong yang tersisa. Ia bisa melihat kembali waktu mundur berakhirnya gelombang. El dan Tresere meminta Glass untuk berhenti melakukannya. Tetapi Glass bertekad akan mengalahkan Pumi sekarang. Namun Pumi juga tidak ingin kalah darinya. Karena di dunia ini ada mereka bertiga yang sudah cukup menjadi alasan untuk menggunakan perisai itu dan untuk mengalahkan Glass. Di saat akan menggunakan skill itu, salah satu kesatria melemparkan Bomtong pada Glass. Sehingga ia lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. El mengatakan pada kali ini Pumilah yang menang. Saat waktunya tiba, mereka akan bertarung lagi. Dengan begitu, gelombang serangan telah berhasil dilewati. Setelah kejadian itu, Pumi dan yang lainnya menikmati liburan mereka. Tetapi, Pumi masih memikirkannya. El dan temannya dari dunia lain, serta Glass juga, melawan gelombang malapetaka di dunia mereka. Sepertinya untuk melindungi dunia mereka, mereka harus mengalahkan pahlawan dari dunia lain seperti Pumi. Apakah di pertemuan selanjutnya mereka akan bisa mengalahkan Glass atau El? Lalu Piro menemukan seseorang yang tenggelam di laut. Wanita itu bernama Risia. Ia adalah salah satu anggota Itsuki. Setelah dikeluarkan dari partinya, ia kehilangan harapan hidup dan mencoba bunuh diri. Risia telah dipitnah merusak aksesoris kesukaan milik Itsuki. Di sana Pumi mengatakan saat di gelombang kemarin ia diselamatkan oleh Risia. Dan juga ia telah menyelamatkan semua orang. Lalu Pumi mengajaknya ikut bersama mereka. Dan setelah badai reda, mereka berniat kembali ke Merlomak. Ratu menanyakan kembali permintaan Pumi sebagai imbalannya. Ia mempunyai satu hal yang terpikirkan saat ini, yaitu meminta hak wilayah manusia setengah binatang Seate. Sekarang Pumi adalah penguasa di wilayah itu. Setelah mempertimbangkan masalah kedepannya, mereka memang membutuhkan markas. Dan tidak sampai di situ, ia akan membangun bisnis perikanan demi bisa membangun kembali negeri itu. Dengan begitu, desa itu akan tumbuh kembali dengan cepat. Lalu setelah Risia, ia akan merekrut beberapa orang lagi. Ia akan melatih mereka membangun pasukan yang lebih besar dari pahlawan lain. Raptalia menanyakan apakah ia akan pulang setelah gelombangnya berakhir. Awalnya ia sempat bimbang tapi sekarang tidak lagi. Karena itulah ia datang ke dunia ini. Dan anime ini pun udahan lur. Nah dulur, itulah seluruh alur cerita anime Tate no Yusa no Nariagari dari episode 1 sampai akhir. Terima kasih sudah menonton anime ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.